Di sini kita akan melihat hakikat pengetahuan itu ada dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama berbicara tentang aspek nature, itu sifat pengetahuan, yaitu apakah kebenaran itu relatif atau absolut, apakah pengetahuan itu subjektif atau objektif. Nah, di sini akan dilihat relativitas kebenaran. Apakah semua kebenaran bisa berubah? Benar hari ini, besok mungkin salah. Yang kedua adalah aspek sources, sumber pengetahuan itu. Sumber kebenaran apa yang benar? Juga dapatkah realitas diketahui? Apakah ada kebenaran terlepas dari pengalaman manusia? Dan yang ketiga adalah aspek validity, validitasnya, keabsahannya. Keterandalan pengetahuan, bagaimana kita tahu? Kalau kita tahu, how we know. Kelayakan berbagai metode untuk mencapai kebenaran. Sungguh, adakah metode yang layak untuk mencapai kebenaran? Nah, bagian pertama kita akan melihat sifat pengetahuan itu. Sifat pengetahuan, apakah kebenaran itu relatif atau absolut? Apakah pengetahuan itu subjektif atau objektif? Kita akan lihat nanti relativitas kebenarannya. Dan apakah semua kebenaran bisa berubah? Benar hari ini, besok mungkin salah. Ini bagian pertama. Nah, mari kita lihat segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ini adalah prinsip utama di dalam wawasan dunia Kristen tentang epistemologi, yaitu segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Di alam semesta ini begitu banyak kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Jadi, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana bisa kita lihat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi apa itu kebenaran? Maka Yohanes 14 ayat 6 menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di sana Yesus adalah kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Yaitu Yesus itu sendiri. Dan kemudian Allah adalah kebenaran. Berulang kali di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kebenaran. Nah, oleh karena Allah adalah kebenaran, maka daripadanya lah muncul segala percikan-percikan kebenaran yang ditemukan oleh manusia. Jadi, dari Allah lah segala percikan-percikan kebenaran itu muncul. Apakah kebenaran dari Kant, ya, idealisme Hegel, ya, apakah Kant yang mengatakan das Ding an sich-nya itu, kemudian Hegel das War ist das Ganze, dan apakah Descartes dari cogito ergo sum-nya itu, atau kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam fisika, kimia, biologi, ekonomi, semua percikan-percikan kebenaran itu semua berasal dari Allah. Artinya itu cuma percikan kebenaran. Itu bukanlah kebenaran yang absolut. Itu bukanlah kebenaran yang absolut. Cuma percikan. Nah, kebenaran absolut atau kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Hanya Allah yang benar. Hanya Allah yang memiliki kebenaran. Sebab dialah yang mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah wawasan dunia Kristen tentang epistemologi, tentang apa itu kebenaran. Sebab itu, seluruh pengetahuan harus disesuaikan dengan kebenaran Allah. Dalam hal ini tentu dalam Alkitab. Jadi, apapun kebenaran itu, pengetahuan apapun itu, maka seharusnya pengetahuan itu harus mengacu kepada Alkitab. Sesuai enggak dengan Alkitab? Benar enggak ya, menurut Alkitab? Kalau tidak, maka kebenaran itu tidak bisa kita anggap sebagai satu kebenaran, atau tidak bisa dianggap sebagai suatu percikan kebenaran, karena kebenaran itu menyeluruh, artinya hanya ada pada Allah atau hanya ada pada Alkitab. Nah, maka pengetahuan akan dapat diterima sebagai kebenaran apabila ia berkoresponden dengan Alkitab.
Artinya berkoresponden adalah sesuai dengan Alkitab. Jadi bila kebenaran itu sesuai dengan Alkitab, semua pengetahuan, apapun pengetahuan itu, kalau itu tidak sesuai, kalau itu bertentangan dengan Alkitab, maka itu bukanlah kebenaran. Karena tidak berkoresponden dengan Alkitab. Misalnya, teori Big Bang hanya dapat diterima sebagai kebenaran apabila ia berkoresponden dengan Alkitab. Artinya, apabila teori Big Bang itu sesuai dengan fakta-fakta yang disajikan oleh Alkitab. Nah, teori Big Bang ini tidak sesuai dengan apa yang disajikan Alkitab. Karena Alkitab menyajikan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Allah. Nah, Big Bang mengatakan bukan diciptakan, dia ada dengan sendirinya. Sehingga karena dia ada dengan sendirinya tidak memerlukan suatu pencipta. Nah, berarti teori Big Bang tidak berkoresponden dengan Alkitab. Karena tidak berkoresponden dengan Alkitab, maka teori Big Bang bukanlah merupakan percikan kebenaran. Bukan kebenaran yang absolut, percikannya saja pun bukan, begitu ya. Karena kebenaran itu banyak atau kebenaran itu menyeluruh, begitu. Nah, teori Darwin misalnya lagi, manusia berasal dari kera. Nah, teori Darwin ini hanya dapat diterima sebagai kebenaran apabila ia berkoresponden dengan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar Allah, imago Dei Allah, bukan dari kera. Bukan manusia itu imago kera, bukan gambar kera. Jadi teori Darwin tidak dapat dianggap sebagai percikan kebenaran oleh karena tidak berkoresponden kepada Alkitab. Loh, mengapa harus Alkitab menjadi alat ukur? Mengapa tidak boleh alat ukurnya yang lain? Mengapa harus Alkitab? Dalam wawasan dunia Kristen, seperti yang tadi di awal saya sudah katakan bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau segala kebenaran adalah kebenaran Allah, maka kita harus mengukurkan satu ukuran kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dalam hal ini, ya tentu Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang ditulis, sudah diberikan kepada manusia. Sehingga itulah alat ukur bagi wawasan dunia Kristen tentang epistemologi. Subjek dan objek. Kalau kita berbicara tentang subjek dan objek, maka Allah selalu dalam posisi subjek. Dalam hal ini berarti Alkitab berdiri sebagai subjek. Nah, siapa objeknya? Maka manusialah menjadi objek. Jadi, kita tidak bisa membuat Allah sebagai objek dan manusia sebagai subjek. Tidak bisa. Tetapi Allah selalu berdiri sebagai subjek. Itulah sebabnya karena manusia sebagai objek, maka seluruh pengetahuan manusia, seluruh apapun yang dilakukan manusia dalam mencari kebenaran, maka seluruh kebenarannya itu, seluruh pengetahuan yang sudah disistematiskan, yang sudah dibuat metodenya dan logis begitu, harus disesuaikan kepada subjek, yaitu kepada Allah. Dalam hal ini tentu kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitab merupakan firman Allah. Sebab itu seluruh pengetahuan manusia selalu menyesuaikan pada kebenaran Allah, yaitu Alkitab. Nah, bila demikian, maka pengetahuan manusia akan terus dapat berubah sampai ia sesuai atau berkorespondensi dengan Alkitab. Jadi pengetahuan itu tidak bisa langsung pasti. Selalu bisa dia berubah sampai dia bisa berkoresponden dengan Alkitab, dengan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Inilah wawasan dunia Kristen tentang epistemologi. Bagian yang kedua, kita akan melihat sumber. Ya. Sumber kebenaran, apa yang benar? Dapatkah realitas diketahui? Apakah ada kebenaran terlepas dari pengalaman manusia?
Maka sumber kebenaran di atas sudah kita utarakan tentang sumber kebenaran adalah Allah. Melalui Alkitab kita dapat mengetahuinya. Ini sudah kita bahas tadi di atas. Contoh misalnya dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27. Di sini Yesus mengatakan perkataannya benar. Jadi Yesus mengakui perkataannya benar dengan memakai alat ukur korespondensi. Alat ukur korespondensi, apa yang dikatakan alat ukur korespondensi ini adalah apa yang dikatakannya sesuai dengan fakta. Jadi kalau kita baca Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27 itu, saya akan membacakannya bagi kita. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-25, di sana dijelaskan demikian, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Jadi Yesus mengakui perkataannya benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia katanya diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi di sini bisa kita lihat, Yesus mengatakan perkataannya benar, berkoresponden sesuai dengan fakta yang dia utarakan. Nah, jadi kalau kita lihat sumber kebenaran itu adalah Alkitab, berarti kalau semua pengetahuan itu berkoresponden dengan Alkitab, itu maka bisa kita katakan itu sebagai kebenaran. Karena Alkitab merupakan alat ukur kebenaran, karena dialah sumber kebenaran, maka apapun pengetahuan yang dihasilkan manusia, bila tidak sesuai Alkitab, tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Nah, ini akan sangat bertolak belakang dengan para pemikir empirik, ya, orang-orang empirisme mengatakan bahwa segala kebenaran hanya bisa diterima kalau kebenaran itu dapat diinderai. Jika kebenaran tidak dapat diinderai, maka kebenaran tidak dapat diterima. Orang-orang rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran hanya bisa diterima kalau kebenaran itu diterima oleh rasio, dapat masuk dalam rasio. Nah, wawasan dunia Kristen memberikan pemikiran bahwa segala kebenaran hanya bisa diterima sebagai kebenaran kalau pengetahuan itu berkoresponden dengan Alkitab, atau kalau sesuai dengan Alkitab. Nah, mengapa empirisme mampu mengeluarkan teorinya seperti itu, rasionalisme mampu mengeluarkan teorinya seperti itu, sementara kekristenan tidak mampu? Wah, itu tidak adil. Kekristenan mengeluarkan teorinya bahwa segala kebenaran itu hanya bisa diterima sebagai kebenaran kalau berkorespondensi dengan Alkitab. Kalau tidak berkorespondensi, maka itu tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Karena Alkitab adalah sumber segala kebenaran. Dapatkah realitas diketahui? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Alkitab mencatat bahwa iman menghantarkan kita untuk mengetahui realitas. Misalnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, di sini dapatkah realitas diketahui? Maka realitas dapat diketahui melalui iman. Jadi bukan berarti realitas itu tidak dapat kita ketahui, dapat kita ketahui lewat iman. Dan apakah iman itu tidak rasional? Apa yang dimaksud dengan rasional? Maka kalau kita berpikir dalam pengetahuan, maka pengetahuan selalu memiliki objek. Ya, dikatakan satu itu rasional karena ada objek.
Iman juga memiliki objek. Jangan berpikir bahwa iman tidak memiliki objek sehingga kita mengatakan bahwa iman itu tidak rasional. Rasio memerlukan objek. Objeknya adalah objek yang dapat dilihat. Karena rasio mampu mendefinisikan apa yang dilihat secara fisika. Tetapi apa yang tidak mampu dilihat, maka objek yang tidak mampu dilihat ini, maka ini adalah konsumsi dari metafisik, yaitu iman. Jadi imanlah yang menyerap dari objek yang tidak dapat kelihatan. Yang tidak dapat dilihat ini diserap oleh iman. Itulah sebabnya, dapatkah realitas diketahui? Nah, realitas itu adalah satu objek yang tidak bisa kita lihat awalnya. Kenapa? Siapa yang menciptakannya? Dari mana kita tahu? Nah, beberapa filsuf akan berkata, siapa saksinya waktu penciptaan? Adakah yang melihat? Nah, itu dia berbicara secara fisika. Hanya fisika. Itu adalah objek rasional. Tetapi kalau kita berbicara tentang iman, metafisik, maka siapa yang melihatnya? Iman kita yang melihatnya. Iman kita itulah yang menunjukkan bahwa itu, realitas itu diciptakan oleh Allah. Ibrani pasal 11 ayat 7 misalnya. Karena iman, maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Bagaimana Nuh tahu akan ada banjir? Bagaimana Nuh tahu akan ada air bah? Dia hanya disuruh untuk membuat bahtera. Lalu dia membuatnya. Nah, objek yang belum kelihatan itu, air bah yang belum kelihatan itu, diserap oleh iman daripada Nuh. Itulah sebabnya dia mempercayainya. Dia mengimaninya. Dia bisa melihat realitas air bah itu. Ada realitas air bah itu. Dia bisa melihat ke sana. Kenapa dia bisa melihatnya? Iman. Jadi iman itu memiliki objek dan rasio juga memiliki objek. Objek rasio fisika, objek dari iman itu adalah yang tidak kelihatan, yang metafisika. Apakah ada kebenaran terlepas dari pengalaman manusia? Nah, kalau kita lihat, pengalaman manusia itu terbatas. Jadi, tidak mungkin pengalaman itu menyeluruh. Tapi pengalaman manusia terbatas. Setiap orang memiliki keterbatasan. Manusia itu terbatas. Manusia itu bukanlah yang universal, tetapi dia terbatas. Sementara kebenaran tidak terbatas. Kenapa kebenaran tidak terbatas? Misalnya, kita mau mendefinisikan satu, apa itu yang benar. Benar itu apa? Apa itu benar? Kalau kita tanya apa itu benar, maka masing-masing orang akan mendefinisikan benar itu sesuai dengan definisi yang dia buat. Tetapi apakah setiap orang yang membuat definisi tentang benar itu, itulah kebenaran? Tidak. Karena tidak dapat mewakili seluruh kebenaran itu. Kenapa tidak dapat mewakili? Karena kebenaran itu bersifat ontologi. Nah, karena dia bersifat ontologi, maka kebenaran itu sebenarnya tidak dapat didefinisikan. Jadi apa itu benar? Tidak mampu didefinisikan dengan baik. Karena apa? Karena pengalaman manusia terbatas. Maka ada kebenaran yang terlepas dari pengalaman manusia. Ada kebenaran yang terlepas dari pengalaman manusia. Mau diakui atau tidak diakui, ada kebenaran yang terlepas dari pengalaman manusia. Jadi, kebenaran itu bukanlah seluruh dari pengalaman manusia. Bukan. Kalau kebenaran itu adalah seluruh dari pengalaman manusia, maka itu mempersempit ruang lingkup kebenaran. Itu memenjarakan kebenaran itu sendiri. Sehingga dipersempit. Dan saya kira itu justru tidak rasional. Itu bertentangan dengan rasional. Misalnya, kita lihat kebenaran bahwa Allah menciptakan alam semesta. Sampai saat ini, tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan tentang asal mula alam semesta tanpa absurd. Ya, tidak ada. Semua penjelasan teori-teori yang dibangun, ada 5 teori tentang penciptaan itu, ya, tentang penciptaan alam semesta. Kelima teori itu semua absurd. Tidak dapat menjelaskan
dengan baik. Mengapa? Karena mereka mau menyangkali tentang Allah. Mereka tidak mau mengakui bahwa kebenaran itu adalah Allah. Sehingga seharusnya teori-teori mereka harus disesuaikan atau harus berkoresponden kepada Alkitab. Kalau itu terjadi, maka akan didapati suatu kebenaran. Nah, jika mau memaksakan satu teori seperti teori-teori penciptaan alam semesta yang diciptakan itu, maka jika itu mau dipaksakan, maka orang dipaksa menjadi bodoh. Seseorang dipaksa menjadi menerima begitu saja tanpa ada satu alasan rasional di sana. Tanpa ada suatu alasan yang masuk akal. Orang harus menerima. Ya alam semesta, ya materi itulah yang abadi. Kalau ditanya mengapa materi bisa menjadi abadi, apa yang membuat dia bisa abadi? Tidak ada alasan rasional. Karena kalau dipertanyakan lebih lanjut, kalau dia memang materi itu menjadi abadi dan bisa menciptakan manusia dari materi menjadi suatu makhluk yang spiritual, mengapa tidak ada materi-materi yang tercipta menjadi ada makhluk-makhluk spiritual lagi? Mengapa tidak ada manusia-manusia yang baru di bawah kolong langit ini yang tercipta dari materi-materi? Misalnya dari tanah. Mengapa kemudian menjadi tercipta dari hasil perkawinan? Itu menjadi tidak masuk akal. Itulah sebabnya kebenaran tidak boleh dilepaskan atau tidak berkorespondensi kepada Alkitab. Bagian ketiga, di sini bisa kita lihat tentang aspek validity, validitasnya, keabsahan daripada pengetahuan itu. Kalau kita lihat keterandalan pengetahuan, maka keterandalan pengetahuan itu adalah bagaimana kita tahu kalau kita tahu. Itulah keterandalannya. How we know. Maka perlu dikaji ulang atau perlu dilakukan uji epistemologi lewat logika atau nalar. Ya, itu kita buat bahan kajiannya, alatnya. Penalaran kalau kita lihat adalah suatu proses mental. Ya, artinya proses itu kita bergerak dari yang diketahui atau yang sudah ada, apakah itu evidensi, bukti, premis, atau satu dasar begitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang sudah ada bagi kita. Dari sana kita bergerak untuk menghasilkan satu konklusi, satu pengetahuan baru atau berpikir konklusif. Dari bergerak dari yang sudah diketahui menuju kepada satu konklusi yang baru, pengetahuan baru. Atau kita bisa melihat bahwa memahami atau abstraksi, esensi, hakikat sesuatu hal lewat panca indera juga menuju kepada pengertian sederhana, menuju kemudian menjadi gagasan baru. Tapi di sini bukanlah hanya lewat panca indera, tapi ada juga di sini ada premis-premis, ada asumsi-asumsi. Kita bisa menuju kepada pengertian sederhana dan menuju kepada gagasan yang baru. Dari gagasan yang satu, kita masuk kepada gagasan yang lain. Jadi kita memunculkan, kemudian mencocokkannya dan cocok atau tidak cocok satu sama lain gagasan-gagasan ini. Inilah peran daripada logika, nalar. Maka dalam pencocokan itu muncullah putusan akal budi. Jadi akal budi kita, nalar kita memutuskan. Putusan itu bisa benar, bisa falasi, ya sesat. Nah, jadi dalam putusan itu ada dua, bisa benar, bisa falasi. Kalau dia benar, itu oleh karena di dalam wawasan dunia Kristen berkorespondensi kepada Alkitab. Kalau dia falasi, maka bisa misalnya
falasi terjadi oleh karena beberapa hal ya, seperti yang dicantumkan dalam ilmu-ilmu logika atau ilmu nalar, oleh karena argumentum ad baculum misalnya, ya. Bisa juga oleh argumentum ad hominem, kesesatannya hominem. Jadi bukan oleh karena subjek, tetapi oleh karena kepada subjeknya diarahkan kepada orangnya. Ada lagi argumentum ad ignoratiam. Misalnya argumentum oleh karena tidak diketahui apakah benar atau salah, begitu ya. Jadi belum tahu kan apakah benar atau salah, maka terima saja sebagai kebenaran. Bisa juga seperti itu. Nah, ada lagi argumentum ad populum. Nah, kebenaran oleh karena sudah populer sehingga diterima sebagai kebenaran, tidak lagi diuji. Itu juga menjadi suatu kesalahan berpikir ya. Tetapi di falasi diterjemahkan kepada kesesatan berpikir, begitu. Bisa juga oleh karena ad misericordiam, ya, misericordiam. Ini oleh karena belas kasihan. Jadi benar oleh karena belas kasihan, bukan karena benar sebenarnya, tapi oleh karena belas kasihan. Benar karena populer, karena sudah umum diterima. Benar karena tidak dapat diketahui. Benar karena antara apa yang dikatakan dengan subjeknya tidak dapat dipercaya, orangnya tidak dapat dipercaya, begitu ya. Nah, itu terjadi kesesatan berpikir seperti itu, kesesatan nalar yang seperti itu. Kemudian kita melihat tentang pentingnya metode dalam mencari kebenaran. Kalau kita lihat teorinya Descartes atau Descartes ya, dalam Discourse on Method and Related Writings, pada bagian hukum untuk memandu intelijensi, seseorang di dalam mencari kebenaran yang dinyatakannya dalam buku tersebut, ia mengatakan bahwa suatu metode diperlukan dalam rangka mencari kebenaran tentang hal-hal. Jadi Descartes ini menginginkan atau mengusulkan bahwa perlu ada satu metode yang dibuat. Apakah metode itu benar nanti atau metode itu salah nantinya, itu tergantung dari pembuatan metodenya, bagaimana membuat metodenya. Tetapi bagi Descartes bahwa metode sangat penting untuk mencari kebenaran. Metode apa yang kita gunakan? Jadi asumsi bahwa metode sangat diperlukan dalam penalaran sebab metode merupakan alat ukur suatu kebenaran. Karena jika metodenya salah, maka hasil yang akan dicapai juga akan salah. Jadi metode sangat penting. Metode lain menentukan apakah dia nanti hasilnya itu bisa diandalkan atau dapat terandalkan atau tidak, tergantung dari metodenya. Jadi itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam penelitian-penelitian, maka metode itu sangat penting sekali. Sesuai enggak? Cocok enggak metode yang digunakan? Kalau cocok dalam mencari kebenaran, maka hasilnya akan dapat kita andalkan. Pengetahuan manusia tidaklah lengkap, selalu berkembang. Maka metode pun akan terus berkembang. Jadi jangan kita berpikir bahwa metode yang ada sekarang ini dalam dunia ini atau dalam ilmu pengetahuan yang ada saat ini, kita sudah menyusun dalam dua bagian besar metode, yaitu ada metode kuantitatif dan ada metode kualitatif. Ya. Nah, karena pengetahuan manusia belum lengkap, metode-metode yang ada di kuantitatif, metode yang ada di dalam kualitatif, itu bisa bergeser, bisa bertambah, bahkan bisa dirumuskan ulang. Jadi, bisa kita lihat di sini, pentingnya metode dalam mencari kebenaran, dia selalu terus beranjak, selalu terus berkembang. Kenapa? Karena pengalaman manusia tidaklah lengkap. Itulah sebabnya membuat dia terus berkembang. Tetapi Alkitab, dia sudah tidak lagi berkembang. Dia sudah definitif, dia absolut. Itulah sebabnya dia layak dijadikan
alat ukur. Kalau kita lihat prinsip Descartes, dalam prinsip Descartes ini untuk mendapatkan kebenaran dari cogito ergo sumnya itu, cogito ergo sumnya, dalam menyusun cogito ergo sumnya itu, dia berpendapat bahwa ketika aku berpikir, maka aku tidak bisa menyaksikan lagi bahwa aku sedang berpikir. Nah, kalau aku tidak bisa lagi menyaksikan bahwa aku sedang berpikir, maka itulah kebenaran itu. Nah, untuk mencapai kebenaran itu, kalau kita lihat prinsip Descartes tadi, maka untuk mendapatkan kebenaran, kita harus jangan mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa. Itulah maksud dari Descartes. Jadi, jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil suatu kesimpulan. Teliti lebih lanjut. Artinya, teruslah mempertanyakannya sampai pada bagian yang sangat kecil, yang tidak dapat lagi diragukan. Ketika dia tidak dapat lagi diragukan, maka itulah menjadi satu percikan kebenaran menurut Descartes. Ya, jadi ketika dia tidak lagi dapat meragukan bahwa aku yang berpikir ini, tidak lagi dapat meragukan bahwa aku sedang berpikir, maka itulah kebenaran. Nah, itu metode dari Descartes. Jadi prinsip dari Descartes ini juga bisa kita lakukan dalam seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada sekarang, mungkin kalau masih bisa diragukan, maka harus kita meragukannya sampai menjadi satu pengetahuan yang tidak dapat lagi diragukan. Nah, pengetahuan yang tidak dapat lagi diragukan sebenarnya hanyalah Alkitab. Itulah sebabnya alat ukur kita pakai kembali kepada Alkitab. Nah, sampai di sini pertemuan kita bisa lihat sesi-sesi berikutnya, dan Tuhan memberkati kita.